Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat Jenkas beserta karyawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid beserta anggota pengurus. Singkatnya hadirin wal hadirat sidang jamaah sholat zuhur masjid atau mushola Mikas. Alhamdulillah siang hari ini saya tinggal jauh di timur, tepatnya di Pulau Adonara. Ada yang tahu Bapak Pulau Adonara? Belum, dereng Pak. Kalau Labuan Bajo pasti tahu ya. Kalau Labuan Bajo itu baratnya Flores, kalau saya timurnya Flores. Saya tinggal di sana Pak. Biasanya dai nasional tinggal di kota, tapi saya tinggal di desa, membangun desa. Jadi sarjana membangun desa, kira-kira begitu Bapak. Alhamdulillah saya tinggal di Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ada yang pernah bertugas di NTT Bapak? Belum ada? Ada Pak? Pernah Bapak? Belum? Dulu Pak, saya Pak Sekretaris Dirjen dulu pernah. Pernah di NTT. Masih mau ke NTT lagi Pak? Bapak-bapak masih mau ke NTT atau saya doakan pindah di NTT Pak? Terima kasih atas apresiasi yang luar biasa dari jemaah. Syukron kasiron. Semoga Allah jadikan ini sebagai amal soleh kita. Hadirnya saya ini tidak dalam kajian keilmuan, tapi lebih kepada storytelling. Kita hanya berbagi cerita. Dan dalam kunjungan ini adalah bagian dari silaturahim, karena memang langkah dakwah saya di daerah pun dengan silaturahim. Kita semua meyakini silaturahim itu memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Ya Bapak Ibu, maka moga-moga dengan pertemuan ini Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat, sekalian dianugerahi rezeki yang barokah. Amin. Salam dan sholawat buat junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat kita akan berjumpa beliau dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu berbicara dakwah bukan kewajiban ustadz saja atau ulama, tapi setiap muslim wajib berdakwah. Entah dengan cara dan kapasitas seperti apa, tidak bisa tidak, sesuai dengan kapabilitas kita masing-masing. Kita harus melakukan sesuatu untuk Islam. Untuk siapa itu? Untuk diri sendiri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali tetap menjaga eksistensi keislaman dalam diri kita. Baik Bapak-bapak, saya ini masa kecilnya beragama Katolik karena bapak saya Islam, mama saya Katolik. Bapak saya itu runutnya dari keturunan delegasi Kesultanan Ternate. Dulu itu diutus ke NTT, termasuk ada ulamanya untuk menyebarkan Islam di sana. Maka keturunannya itu masih termasuk saya sebagai sisa-sisa turunannya. Tapi dari jalur ibu itu, kami dari marga, dulu ada satu kerajaan dibentuk oleh Portugis, namanya Kerajaan Larantuka, berbasis Katolik. Maka embel-embel hampir seluruh atribut kesukuannya itu dirubah dengan istilah Portugal. Kita kenal di sana ada suku Da Gomes, suku Da Silva, suku Fernandes. Di sini ada Pak? Atau rekan-rekannya ada? Tidak ada Pak ya? Ya. Saya sendiri kecilnya karena berpisah bapak dan ibu, saya masih dalam rahim ibu. Saya dilahirkan di tengah-tengah keluarga Nasrani. Saya kemudian dibaptis, diberi nama Marcus da Silva. Bagus ya Bapak Ibu ya? Ya. Saya itu kadang berpikir, apa kita ini ada turunan Cristiano Ronaldo ini Pak? Karena hobi main bola Pak, sampai sekarang saya masih main bola ini Pak. Jadi sudah seumur ini pun saya masih main bola. Memang orang NTT begitu Pak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bersyukur pada Allah karena saya berada di tengah keluarga Kristen yang religius, intelektual, sederhana, di mana mereka ini ada yang jadi guru, jadi pastor, jadi polisi, juga ada jadi dokter Pak. Kalau pernah dengar
mantan gubernur NTT Dr. Henrikus Fernandes itu om saya. Ya, jadi boleh dikatakan lah bobot bibit kita boleh juga nih Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu, tapi dari jalur ayah, nenek saya adalah seorang imam, malah melintang di pedalaman menyebarkan Islam, mengajarkan agama sampai di pelosok-pelosok. Ini luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya lahirlah saya. Tadinya saya mau rencananya disekolahkan di seminari, tahu seminari Bapak Ibu ya, seperti pesantren gitu. Bisa diharapkan jadi frater atau jadi pastor. Tahu-tahu ini kebablas jadi ustadz. Kita tidak mempertentangkan antar agama, tetapi suatu hal fakta yang menarik bahwa karena berkat Al-Quran saya bisa masuk Islam. Maka setelah masuk Islam saya bilang sama ayah, Pak, saya harus belajar Quran karena keluarga mama lagi marah besar dan kecewa berat. Sebab saya yang lahir di tengah mereka, dibesarkan, disekolahkan, kemudian saya murtad. Ini dipandang disebabkan karena pelet-peletnya orang Islam. Jadi agak dipikir bahwa saya disihir gitu Pak. Maka saya harus sekolah agama, kemudian saya diutus ke Jawa Tengah tahun 1982, masuk kuliatul mu'allimin di Solo. Saya tamat 86, kemudian mengajar 1 tahun diutus berdakwah di Bima. Tahun 88 saya ambil keputusan pulang ke Nusa Tenggara Timur. Tentu Bapak Ibu yang pernah ke NTT tahu persis, tahun 88 ke NTT masih berat Pak ya. Salah satu provinsi di bawah garis kemiskinan itu Nusa Tenggara Timur. Tantangan terberat apa? Pertama, di sana mayoritas saudara-saudara kita umat Kristiani. Di sana kan 86%. Umat Islam cuma 9,2%. Banyak yang tanya saya, Ustaz, sudah bertambah ke umat Islam di NTT? Saya bilang, ya bertambah. Tapi kita tambah 1, mereka tambah 9 Pak. Kecuali kita juga anaknya 9 Pak ya. Ini anak teloro saja di dia ini. Begitu Bapak Ibu. Tantangan yang kedua, tentu umat Islam sangat sedikit dengan ekonomi yang cukup berat. Memang ekonomi sangat berat sekali. Bapak-bapak tahu persis. Mungkin migas di sana apa di sana kira-kira? Tidak ada Pak ya. Satu-satunya cuma ada pabrik semen itu di Kupang. Itu juga ya kerakat tumbuh di atas batu, timbul tenggelam. Berat. Potensi alamnya, sumber dayanya terbatas. Pulaunya kecil. Oh yang luas lautnya. Tapi ikannya banyak. Ketika dapat banyak, orang payu tidak laku, dibuang saja Pak. Nah, itulah keadaan di sana Bapak Ibu. Bahkan ketika perusahaan-perusahaan besar berinvestasi di sana sampai kepada mancanegara seperti dari Jepang, dari Korea, per hari ini saja kolab Pak. Ya, dia usaha ikan di sana itu tidak berhasil Pak. Nah, inilah Bapak Ibu tantangan. Maka wajar kalau orang NTT banyak yang merantau ke Malaysia, ke Singapura, ke Batam. Yang seperti saya kalau sudah sekolah di Jawa Pak, enakan di sini Pak. Nggak tahu mulai mana gitu, tidak mau pulang lagi Bapak Ibu. Begitu. Mungkin termasuk bapak-bapak ya, ada yang dari luar Jawa ya, sudah tidak pulang-pulang lagi ya Pak ya. Ada Pak. Iya Bapak Ibu. Begitulah Bapak Ibu, subhanallah, bersyukurlah Allah mentakdirkan Bapak Ibu menjadi orang Jawa, lebih-lebih berada di Jakarta pusat negara ini, subhanallah. Mudah-mudahan hidupnya makmur terus ya Pak ya. Amin. Baik Bapak Ibu, begitu juga kondisi sosial, kondisi masyarakat di sana tentu terhadap Islam itu awal-awalnya sinis, memandang Islam itu sebelah mata, orang pinggiran, orang susah, pendidikan rendah, kelompok-kelompok black magic, tambah lagi sekolah pesantren, ini bakal teroris ini, ekstrim, macam-macam. Tapi Bapak Ibu, saya tidak mundur, saya prinsip harus tampil elegan, harus berpikir komprehensif. Saya berada di tengah masyarakat yang plural. Saya harus tampilkan ini Islam, ini Quran. Islam itu api, Islam itu damai, Islam itu selamat. Islam datang membawa rahmat bagi alam semesta. Sepakat Bapak Ibu? Maka saya kembali belajar, baik itu ilmu agama maupun pengetahuan umum. Kemudian saya amalkan di sana, begitu banyak ayat Quran, begitu banyak hadis yang mengajarkan saya bagaimana cara berdakwah yang baik. Salah satunya Bapak Ibu, yaitu Allah berfirman dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Kalau mau supaya punya pembicaraannya api, elok, bisa diterima orang, menyelamatkan kita, amalkan 3 hal. 1, kalau mengajak orang atau bahasa Islamnya dakwah, itu harus semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Nah ini menjadi dasar saya. Artinya ketika berdakwah itu saya nggak punya target kepentingan.
Tidak berpikir Pak, nanti saya dakwah terus orang masuk Islam. Saya nggak pernah pikir Pak. Supaya apa? Supaya saya tulus dalam penyampaian kata-kata saya, elok, tidak memaksakan diri dan tidak memaksa orang memeluk Islam. Yang saya berpikir bagaimana dakwah ini dikemas dengan baik, dengan elok, supaya bisa diterima. Urusan masuk Islam atau tidak masuk Islam bukan urusan saya, tapi itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, urusan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sepakat Bapak Ibu? Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak mengherankan itu apa yang saya sampaikan kepada umat itu sering biar umat Kristen bisa menerima Pak. Pernah saya ceramah di hadapan umat Kristen, umat Islam dari dalam sebuah acara kematian. Selesai ceramah, pastornya langsung jabatan. Profisiat Ustaz, terima kasih atas pencerahannya Ustaz. Nah, saya memberikan pandangan-pandangan bagaimana kehidupan Islam dalam bermasyarakat. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu langkah pertama. Langkah kedua yaitu seorang dai harus amilah solehan, beramal soleh. Amal soleh di sini bukan sekedar sholat, puasa, itu mah sudah makanannya dai ya. Tapi amal soleh di sini apa? Yaitu bagaimana bersedekah, berbuat sesuatu, menyumbangkan sana sini. Nah, di sini membuat saya berpikir jadi dai harus punya harta. Tidak mungkin saya teriak sedekah, tapi saya tidak bersedekah. Betul tidak Bapak Ibu? Apalagi di NTT Pak. Kita hari Jumat saja di masjid saya itu, kalau kumpul uang sholawatnya paling-paling 50.000 Pak. Mentok-mentok 100.000 Pak. Ini bayar pulsa listrik aja nggak cukup itu Pak. Bagaimana mungkin mau bangun sekolah, mau bangun ini, mau bangun itu. Maka apa yang saya lakukan? Saya jadi pekerja apa saja, bisnis apa saja. Saya jadi petani Pak. Saya masih di sana tuh tanam jambu mente Bapak Ibu. Tahu ya Bapak Ibu jambu mente. Saya juga jadi nelayan, terjun ke laut, selam, tangkap ikan. Pulang ke darat, saya juga jadi pedagang, bawa ke pasar. Saya bikin usaha transportasi darat, begitu dan lain sebagainya. Kapan berdakwah? Tidak menunggu kaya. Bismillah pulang dari sana. Saya bilang sama istri, Bu, ini separuh untuk makan seminggu, separuh ini untuk berdakwah. Untuk apa Ustaz? Konsumsi, transportasi, perjalanan dakwah, sedekah-sedekah. Kenapa? Pak, masa-masa itu belum ada pengajian Pak. Taklim nggak ada, yang ada cuma khutbah Jumat. Juga orang-orang tua KB Pak. Saya itu akhirnya melakukan silaturahim keliling sampai ke pelosok-pelosok di perbatasan Timor Leste, di pedalaman. Masya Allah Bapak Ibu, begitu banyak hal yang saya temukan di daerah-daerah. Nah ini ya, maka Bapak Ibu, amal soleh yang dimaksudkan sini adalah bagaimana kita berbuat. Kemudian yang ketiga, supaya pembicaraan kita bisa diterima, ayat ini mengajarkan saya, dimanapun kamu berada, kamu harus mengatakan saya ini Muslim. Artinya, tidak mesti saya berpakaian ini Pak. Saya berpakaian apapun, saya harus menunjukkan karakteristik akhlak mulia sebagai seorang Muslim. Betul tidak Bapak? Tapi saya hadir di mana-mana. Mau di masjid, mau di budaya, mau di seni, mau di olahraga, semua saya hadir Pak. Termasuk salah satunya dakwah saya lewat lapangan bola Pak. Saya jadi pelatih kumpulan anak muda Islam Kristen, bikin peluk, main bola. Saya juga pemain, sampai hari ini masih jadi pemain bola Pak. Boleh dicoba Bapak-bapak undang saya main atas nama Migas, bisa Pak. Ya, jadi Bapak-bapak kalau ke tempat saya tanya ada Kiai Arifudin, mungkin orang tidak kenal. Tapi kalau dibilang Ustadz yang pemain bola tertua, itu orang kenal Pak. Nah, saya tampil seperti ini elegan Pak, sambil menebar kebajikan. Kita masuk ke pelosok-pelosok membantu mereka. Salah satunya daerah kami kan kesulitan air bersih Pak. Kita bikin program-program penyebaran air bersih. Ini Pak, satu rumah Islam, rumah sebelah Kristen, ini Islam, ini Kristen. Tidak mungkin mobil tangki lewat depan rumah dilewati Pak ya. Pasti dibagi semua Pak. Nah mungkin awal-awal orang sedang, maksudnya apa ini? Tapi karena ini rutin terus, akhirnya orang menyimpulkan, oh Ustaz Arif itu hanya kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang saya panen dari langkah ini? Alhamdulillah dengan langkah ini, tadinya tidak diterima, dakwah kemudian bisa diterima. Tadinya sulit membangun elemen-elemen dakwah, akhirnya mudah. Apa antara lain? Tahun 2002 bisa bangun pesantren Pak. Pesantrennya itu sekolahnya apa? SMP Madrasah Aliyah. Gurunya siapa? Saya sendiri, teman saya, istri saya, ponakan saya, keluarga saya. Anak-anak santri dari berbagai wilayah ditampung di sana Pak. Bayarnya berapa? Gratis Pak, tanpa bayar. Boleh jenengan mau kirim anaknya sekolah dengan saya di pesantren sana, boleh Pak. Ya,
kira-kira bisa hemat gaji sedikit lah Pak. Gratis apa? Kok bisa gratis? Itulah Bapak Ibu. Ada teman guru saya di SDN, orang Katolik, dia sampai tanya saya, Ustaz, kok bisa sampean bikin pesantren gratis? Tidak pernah minta sedekah, tidak minta derma-derma, kok bisa jalan? Saya bilang sama beliau, Pak, kami orang Islam punya dua kunci. Satu, yakin pada Allah, la ilaha illallah. Kedua, jihad, artinya kerja keras, menghasilkan harta, harta itu kita sedekahkan. Salah satunya berbagi dengan anak-anak di pesantren ini. Punya ilmu berbagi, punya tenaga berbagi, punya harta berbagi. Alhamdulillah sampai hari ini jalan, bukan tambah miskin, bukan tambah susah, tambah punya sesuatu, tambah diberi amanah Bapak Ibu, tambah luar biasa. Itulah Bapak Ibu sampai hari ini pesantrennya jalan, dakwah keluar jalan. Saya sampai di daerah perbatasan Timor Leste, daerah Timor susah air Pak. Saya sampai berpikir bagaimana caranya mengalirkan air bersih. Ya Allah berikan saya harta, saya alirkan air bersih. Alhamdulillah Bapak Ibu hari ini sudah 4 jaringan air bersih kita pasang di sana. Siapa yang menikmati? Bukan orang Islam saja, justru orang Islam minoritas di sana. Air bersih wakaf ini dinikmati oleh seluruh umat yang tinggal di sana. Maka Bapak Ibu kalau saya lewat ke sana aman-aman saja Pak. Karena siapapun melihat saya dianggap ini saudara penyelamat. Itulah Bapak Ibu. Ternyata kita menebar kebaikan, panennya adalah kebaikan. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan berpulang pada dirimu sendiri. Saya dulu berdakwah di tengah-tengah kampung Kristen, pulang malam saya takut Pak, jangan sampai dibegal. Hari ini tidak Pak, saya pulang memang anak Kristen duduk, masih ada yang minum-minum mabuk. Biasa Pak ya, orang di NTT suka mope ya Pak ya, itu sudah biasa Pak. Begitu saya lewat mobil saya, diseruduk sama anak-anak. Ada yang lihat, marah, sembarang kau. Itu Ustaz Arif. Begitu dia lihat saya, dia bilang, Ustaz minta maaf ya, teman-teman lagi mabuk ini Pak. Padahal mereka juga, dia juga mabuk gitu. Terus dia bilang sama saya, Ustaz hati-hati ya, malam baik Ustaz, selamat jalan. Besok kita jumpa Ustaz. Dia sudah tahu Pak, besok jumpa di lapangan bola. Di perjalanan saya merenung, ya Allah, tadi yang menegur itu Petrus, Yosef, Lukas, Yohanes, Markus, orang Kristen Pak, masih doakan saya ya. Tentu orang Islam pasti lebih mendoakan saya. Betul tidak Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu ternyata hidup ini, ketika kita selalu mendapat kebaikan dengan ikhlas, kita digelar sebagai orang baik, maka insya Allah Allah perintahkan alam semesta doakan untuk keselamatan hamba tersebut. Yakin Bapak Ibu? Itulah Bapak Ibu. Ada sebagian lagi perjuangan saya ketika saya keliling pulau-pulau sampai ke terpencil. Satu kesulitan kami di daerah sana adalah ketiadaan Al-Quran. Saya bilang sama mereka, dulu saya Kristen itu, setiap rumah kami ada Injil. Ini di setiap masjid saya susah Quran, TPQ susah Quran. Bagaimana mungkin di rumah Muslim saya yakin tidak ada Quran? Masuk di TPQ anak berikutan karena berebut Quran. Saya tanya guru ngajinya, Pak, nggak bisa beli kan? Bisa Ustaz. Beli di mana di sini? Toko-toko kan mohon maaf, orang Kristen semua. Tidak mungkin jual Quran ya Bapak Ibu. Saya bilang beli di Kupang, di provinsi. Waduh Pak, saya ke sana itu 3 hari 3 malam ini Pak. Saya pulang ini sapi saya mati di sini. Kenapa mati? Airnya susah Pak, harus pergi di gunung ambil air. Inilah Bapak Ibu membuat saya akhirnya terpanggil. Saya bilang teman-teman dan anak istri, yuk kumpul duit, kumpul Quran, kita kasih mereka. Ternyata setelah ada yang dapat Quran, tersebar berita, semua pada minta, Ustaz bantu kami juga. Saya jawab mereka, insya Allah kita punya Allah, kita punya Rasulullah, kita punya orang beriman. Saya perlu silaturahim, saya ke Jawa, di sana mayoritas Muslim. Semoga Allah mengizinkan mereka berpartisipasi. Di sinilah Bapak Ibu tahun 2009 ketika saya datang di Jakarta berjumpa dengan Badan Wakaf Al-Quran. Nah ini lembaga bukan saya orang BWA, saya berkolaborasi Pak. Sejak itu saya sampaikan pada direktur cerita-cerita menarik, mereka tertarik. Boleh Ustaz kita kembangkan di wilayah timur, siap. Saya bilang, Mas, sekalian saya wakaf. Wakaf apa? Kapal apa? Kapal ikan. Bikin apa? Bikin kapal dakwah. Aku lihat di Labuan Bajo kapalnya bagus-bagus ya dibawa oleh turis itu. Ini Ustaz naik kapalnya bocor-bocor ini. Lama-lama tenggelam ini kiai-kiainya. Direnovasi Pak, lapis fiberglass, kasih mesin yang bagus, kasih AC. Kita berlayar di Indonesia Timur sambil menyebarkan Al-Quran. Bagus Ustaz, bagus. Di mana kapalnya? Ada di NTT. Siapa yang bawa ke sini? Aku dewe lah. Ngene-ngene kan kapten juga nih. Saya berlayar 5 hari 5 malam sampai Jakarta Pak. 2011 bantu fundraising, 2012 kita renovasi di Tanjung Burung, Kampung Melayu Pak. 2013 launching di KPLP Tanjung Priok.
2014 pelayaran pertama saya dikasih 1000 Quran, Pak. Saya bilang, kok 1000 saja, Pak? Kan semuanya ini bawa 20.000, Pak. Ustadz bisanya 1000. Oke, saya bawa dulu. Sampai di NTT pada berebutan, Pak. Orang tanya, Ustadz ada ikan kan? Kebiasaan bawa ikan, Pak. Tidak, ini saya bawa Quran. Mana Ustadz dilihat? Wih, bagus sekali Qurannya, Ustadz. Minta, Ustadz. Saya bilang, mohon maaf, ini Quran wakaf, bukan Quran politik. Tidak main bagi-bagi, Pak. Ada prosedur. Saya lapor di pemerintah setempat, harus kolaborasi, kerjasama, dan ada ikrar. Di sini termaktub nama wakil. Kami akan minta kepada jenengan yang menerima, doakan untuk yang berwakaf. Begitu prosedurnya. Bapak Ibu, saya bikin video, foto, kirim ke BWA. Wah, BWA ini luar biasa nih aktivitas beliau. Dibikinlah proyek. Tadinya cuma hanya 1000 Quran, mulai dibikin 10.000, 40.000, 100.000. Alhamdulillah sampai hari ini Bapak Ibu, saya telah distribusi lebih dari 700.000 Al-Quran. Boleh jadi mungkin termasuk di sini, Mas? Sudah pernah di sini? Ya, terima kasih matur nuwun Bapak Ibu kalau pernah berwakaf Al-Quran melalui BWA. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rencana saya sampai hari ini, insya Allah sejak awal masuk Islam karena mengenal Quran, kemudian belajar Quran sampai mati memperjuangkan Al-Quran. Dengan siapa? Dengan Allah, dengan Rasulullah, dan dengan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari persaksian Al-Quran. Semoga kita bertemu demi Al-Quran di yaumil hisab. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siang hari ini BWA minta saya hadir di sini. Saya hampir setiap bulan itu hampir 3 minggu keliling. Bulan lalu saya di Jawa Timur, baik itu di Malang, Gresik, Surabaya, Ponorogo, Madiun, dan hari ini saya sudah hari kedua di Jakarta, tadi di Depok. Ini hari pagi subuh di Depok juga, sekarang di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saya berharap luar biasa lembaga BWA membantu kita untuk menebar kebaikan. Saya mengapresiasi lembaga ini karena kegiatan dakwah saya cukup ditunjang, sehingga alhamdulillah ini membawa keberhasilan yang baik untuk menunjukkan kepada dunia ini loh kebaikan Islam, membawa rahmat bagi alam semesta. 4 proyek, hampir 5-6 proyek air bersih kita sudah bangun di NTT. Sudah tidak terhingga jumlah Quran yang kita distribusikan di sana. Setiap rumah kita beri 2 Quran. Orange ini Quran mushaf, hijaunya adalah Quran terjemah. Luar biasa, BWA membuat proyek ini hanya menawarkan kita 150.000 per paket. Jenengan duduk di Jakarta, Quran jenengan sudah sampai di Flores, di Papua, di Maluku, Sulawesi, Sumatera, pelosok Jawa. Luar biasa. Kalau jenengan berdakwah karena punya harta saja, dengan harta mau berwakaf Quran, misalnya berapa? 100 Quran, berapa nilainya? 15 juta misalnya. Masya Allah, tersebar di mana-mana amal jariah ini. Kalau besok-besok kita mati, ketika kita dikubur, orang Papua, Maluku, NTT mengaji Quran kita, ya Allah, 1 huruf 10 kebaikan. Kalau dia ngaji 30 juz ini berapa ya Pak? Bapak Ibu tahu ini berapa ayat huruf di dalam Al-Quran ini? Ada yang tahu berapa? Enggak tahu Pak. Saya juga enggak tahu, kita buka Google itu kelihatan. Ini 1.027.000 huruf Pak. Ini kan dibaca oleh umat Islam kali 10. Ya Allah, 10.270.000 kebaikan ini. Kalau Bapak punya 100 Quran, Masya Allah, subhanallah. Mudah-mudahan di masjid ini Allah berikan rezeki, karya-karya Bapak, kenaikan pangkat, kenaikan gaji. Semoga bisa berwakaf. Untuk siapa? Bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Tebarkan kebaikan, diakui oleh Allah sebagai orang baik, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum mengakhiri video singkat saya Pak, perjalanan saya distribusi Quran 2 menit ke daerah Sulawesi Tenggara Pak. Nah ini rencana kami setelah ini nanti distribusi di bagian timur. Tunggu Mas. Bisa. Kapalnya ini Pak. Hari ini kita melakukan perjalanan pertama dalam mendistribusikan Al-Quran wakaf BWA untuk Sulawesi Tenggara. Perjalanan ini menggunakan kapal dakwah nelayan NTT bertolak dari Alunara, dan titik pertama yang akan kita distribusikan yaitu di Pulau Matu Atas, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jarak dari Alunara ke Pulau Matu Atas hampir 150 mil. Perjalanan ini dengan kecepatan kapal berkisar hanya 5-7 mil per jam. Jadi kurang lebih 24 jam perjalanan.
Bau sekitar hampir 40 mil, tapi kalau dari kota Kendarinya lebih dari 60 mil. Nah tentu bisa dibayangkan pulau terpencil terluar yang jarang dikunjungi orang, ini dihadir oleh BWA karena terpanggil, dan sudah bisa dipastikan betapa sulitnya di pulau itu untuk mengakses Al-Quran. Anak-anak tentu tidak bisa baca kalau tidak ada Al-Quran, maka inilah BWA hadir. Insya Allah kita akan memulai pendistribusiannya. Mohon doa, dan saya tetap mengajak ayo terus berwakaf di BWA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah saya doa penutup, barangkali dari BWA akan menyampaikan teknis berwakaf. Monggo Bapak Ibu yang nanti mau berwakaf bisa langsung berikrar wakaf dengan saya kalau secara pribadi, atau mungkin secara kolektif bisa dihimpun, monggo Bapak Ibu. Tapi barangkali Bapak Ibu, saya tidak tahu berapa aset jenengan, masing-masing kita punya harta. Syukurlah kalau ada secara pribadi, Ustaz saya 100 Quran 15 juta. Mungkin sebagian kita merasa berat, tapi sebagian lain itu kecil gitu Bapak. Mudah-mudahan dengan ada seperti ini menjadi bagian dari amal soleh kita. Jenengan, saya, semuanya saling bersaksi sejak hari ini sampai kita mati dan nanti di surga saling bercerita. Mengakhiri ini, mari sama-sama kita doa. Boleh jadi sedekah-sedekah kita yang pernah kita berikan sudah dihapus pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon di siang hari ini kiranya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbana, hanya Engkau yang Maha mengetahui apa yang paling dalam di hati kami masing-masing. Ya Allah ya Rabbana, kami menyadari sedekah-sedekah yang kami berikan selama ini belum sebanding dengan kenikmatan yang Engkau anugerahkan pada kami. Tapi kami mohon ya Allah, yang sedikit ini terimalah ya Allah, ridholah ya Allah. Jadikanlah wasilah agar kami diampunkan dari segala dosa-dosa kami. Jadikanlah sebagai wasilah agar kami diberi hidayah kepada jalan yang benar. Jadikanlah sebagai wasilah agar kami dimudahkan urusan kami, dilancarkan usaha kami, diberikan rezeki yang barokah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan yang soleh-solehah, anak keturunan yang berjodoh soleh-solehah, mendapatkan pekerjaan yang layak dan halal, berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadikanlah ini sebagai amal jariah ya Allah, pahalanya mengalir terus ke alam barzah. Buatlah alul kubur tersenyum karena dibebaskan dari azab kubur. Jadikan kuburnya terang benderang dengan cahaya Quran. Pertemukan kami semua sampai hari kiamat di surga-Mu ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi shadaqah. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal infaq. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi zakat. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal waqf. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih matur nuwun, sampai jumpa. Mudah-mudahan ada kesempatan Bapak Ibu berkenan silaturahim ke tempat saya. Sekurang-kurangnya iringi doa untuk perjalanan kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Dan bagi jemaah yang berkenan untuk berkontribusi infak untuk wakaf Al-Quran, silakan bisa menghubungi dari tim BWA atau ke Ustaz langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sehat.